Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mereview sedikit ya bagian-bagian dari injection pump atau boost pump dari Kia Carnival diesel ini. Jadi jujur saja ini sebenarnya saya baru pertama kali ini bongkar atau buka boost pump ya. Kalau pompa model yang besar-besar, model-model yang lain saya sudah pernah, hampir semua tipe pompa saya sudah pernah bongkar ya. Cuma untuk tipe pompa dari mesin diesel ini pertama kalinya. Dan dari sekian pompa yang pernah kita bongkar, meskipun ini barangnya kecil, ini yang paling kompleks ya. Karena umumnya kalau pompa-pompa besar untuk air atau oli itu hanya menaikkan tekanan, sedangkan ini sudah menaikkan tekanan, mengatur timing, mengatur durasi, kemudian mengatur kecepatan juga. Jadi ini lebih kompleks. Oke, jadi ini aja ya. Oke, kita kemarin pernah buat tips untuk membuat performa Carnival diesel itu naik. Salah satu caranya itu kan kita pernah bikin video untuk memutar load solar ya. Ini load solarnya sudah saya lepas. Load solarnya tempatnya ada di sini, kemudian masuk ke sini, ini menekan ini lah. Load solar dimasukkan atau diputar ke kanan, kok bisa tenaganya naik? Ya karena debit solar ini kan ini ditambah ya. Jadi ini di sini, kita putar, seret, ini jadi naik. Kok naik? Tertekan ya, tertekan begini. Nah, otomatis control lever, namanya apa ya? Control lever kalau nggak salah, yang ada di asnya rotor head itu akan bergerak ke arah menutup, sehingga akan memberikan debit solar lebih banyak yang masuk ke dalam rotor head. Jadi ditekan rotor head, masuk ke nozzle akan lebih banyak, makanya tenaganya naik. Kemudian yang kedua ini turbo kompensator ya. Ini sudah masih keras ini. Turbo kompensator kemarin kan kita pirnya kita buat agak ke bawah ya supaya pirnya lembek. Nah, kalau turbo kompensator ini ada hubungannya di sini. Nah, ini ya. Ini nanti ketemu sama ini. Jadi yang ini ketemu sama ini. Kalau ini kena tekanan boost turbo, dia masuk seret. Ini akan gerak ke arah sini. Ke arah sini ya. Yang ini akan gerak ke arah sini. Sehingga ini juga akan gerak. Sedikit tapi. Nah, sedikit. Tapi meskipun sedikit, dia juga akan memberikan debit solar lebih banyak juga, meski sedikit loh ya, tapi debit solar tetap akan bertambah. Nah, kalau load solar itu dari sini, kalau kompensator turbo ini yang ke sini. Nah, pada waktu kita ngegas itu kita muter ini ya ke arah sini, akhirnya narik ini spring load ini del spring, ini load spring kalau nggak salah loh. Ini nempel di sini. Jadi pas kita gas, kita tarik seret, ini juga akan narik. Nah, ini juga akan narik. Awalnya di sini seret, ini akan narik. Awalnya di sini seret, naik. Gasnya naik. Pokoknya konstruksi ini itu berhubungan dengan control lever kalau nggak salah namanya, yang di bawah. Jadi pokoknya ini ke arah sini, maka dia akan menutup lubang yang ada di rotor head, sehingga karena lubangnya tertutup ya debit yang masuk ke nozzle atau yang dipompa lebih banyak.
Kalau ini ke settingan idle. Nah, settingan idle yang ini ya, ini sudah saya lepas. Nah, di sini ya, ini pernya ini. Jadi ini gini, ini nyambung ke ini, nyambung ke ini ya. Nah, ini sama. Kalau ini di begini, RPM nya naik. Kalau gini, RPM nya turun. Ngaturnya dari dua baut ini. Ini untuk AC up, ini untuk idle. Gitu ya. Jadi ini gini. Awalnya di sini karena per ini berhubungan dengan yang di sini, link yang di sini, dia akan bergerak gini. Nah, ke sini RPM-nya akan naik, ke sini RPM-nya akan turun. Kemudian yang ini adalah governor control. Jadi di pembangkit itu juga ada governor, fungsinya adalah mengatur kecepatan. Di sini juga. Jadi ketika as ini berputar, mesin berputar, ini juga berputar. Semakin tinggi RPM, maka ini dia prinsipnya seperti pemberat ya. Semakin tinggi RPM, dia akan semakin istilahnya mekar, terbuka, sehingga as ini akan nekan ke sini, berusaha untuk menutup ini. Bayangkan kalau ini enggak ada, ya dia akan gini. Gitu ya. Jadi ketika ini digas, ini kita juga melawan ini, melawan asnya governor ini, karena dia gerakannya ke sana terus, dia mendorong terus, karena dia mempertahankan RPM idle ya. Terus kalau ini mekaniknya AC. Jadi kalau AC dihidupkan, ini terhubung ke selang vakum. AC dihidupkan, solenoid vakum aktif, ini akan kesedot. Akhirnya RPM-nya naik. Ini gerak ke sini, seret. Jadi ini gerak ke sini, per yang di sini ketarik, ini ke sini, RPM-nya naik. Ini rotor head, ini switch solar. Terus ini adalah delivery valve, atau dalam bahasa industri namanya check valve. Dia hanya bisa mengalirkan aliran satu arah saja, seperti dioda kalau di elektronik. Dia nggak bisa ke sini, tapi dia bisa ke sini. Fungsinya mempertahankan pressure yang di pipa nozzle itu tetap terjaga ya, nggak drop. Kemudian ini adalah pirantinya timing. Saya nggak setuju ya, kalau bukan nggak setuju, istilahnya biasanya kan teman-teman itu memakai rotak. Ini saya jelaskan sedikit saja sesuai sepemahaman saya ya. As ini berputar, mesin berputar, ini berputar. Di dalam sini ada feed pump atau pompa pengumpan. Semakin dia berputar kencang, dia akan menghasilkan tekanan masuk ke sini. Dia akan menekan peralatan pengaturan timing yang ada di dalam sini. Nah, semakin tinggi tekanan, timingnya akan semakin maju. Jadi ini sudah di set. Ketika RPM 1000, tekanan di sini berapa, timingnya di berapa derajat. Ketika RPM 2000, berapa derajat. Semakin tinggi RPM, semakin tinggi pressure di feed pump akan menekan ke sini, RPM akan timing akan semakin maju. Sekarang coba bayangkan, karena rotak itu kan RPM-nya tetap katakanlah 1000 RPM. Ya di sini akan tinggi terus. Semakin digas semakin tinggi tekanannya. Dan line-line ini juga kalau nggak kuat dia akan bocor. Karena di sini nggak didesain untuk tekanan yang tinggi. Jadi dia berubah-ubah sesuai RPM.
RPM naik, tekanan naik, RPM turun, tekanan turun. RPM naik, tekanan naik, timing maju. RPM turun, tekanan turun, timing mundur. Kira-kira seperti itu ya. Mau dikoreksi karena saya juga baru belajar ini, baru bongkar pertama kali ini. Jadi silahkan dikoreksi, kita sharing. Kalau nggak setuju silahkan dibenarkan ya. Mungkin sekilas itu saja ya review singkat tentang Bosch-POM Kia Carnival diesel ini. Nanti video fitting rotor headnya akan dibuat terpisah, kira-kira kuat enggak, bukan kuat, cocok enggak, dan apa aja yang perlu diperhatikan ketika mengganti rotor head. Nanti kita bikinkan video di video setelahnya aja ya, karena ini masih mau dibongkar tapi masih nunggu seal. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat, bisa menambah pengetahuan. Jangan lupa dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.